Ayah, aku gak punya rumah lagi. Aku rindu padamu. Kompetisi Raja Balap sudah memasuki momen yang menegangkan. Saat ini juara 3 kali Ardian sedang bersaing dengan kuda hitam terkuat tahun ini. Salah satu favorit juara, Reza. Sedangkan Ardian telah memenangkan 3 gelar berturut-turut dalam sejarah Liga satu-satunya juara 3 kali. Hari ini mungkin kasih juara 3 kali akan dapat gelar keempat. Atau Reza yang mengakhiri mitos tak terkalahkan naik sebagai Raja Balap baru. Mari kita tunggu. Telah lahir juara baru. Kuda hitam terkuat dalam sejarah balap. Mari kita beri selamat pada Reza sebagai Raja Balap baru. Kamu yang menyambut asa mobil balapku. Benar. Kenapa? Ayah memperlakukanmu seperti anak sendiri. Jangan sebut si tua itu. Padahal sama-sama anaknya. Hanya karena aku anak angkat, dia melarangku ikut kompetisi. Atas dasar apa? Hari ini akan kuambil semua yang kamu punya. Oh iya. Ada satu hal lagi yang harus kuberitahu. Si tua itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. Meninggal seketika. Coba tebak, siapa pelakunya? Ayah! Dasar kamu brengsek! Aku... Lepaskan! Ardian, salahkan kebodohan kalian sendiri. Raja Balap hanyalah titik awalku. Nona, pria ini gelandangan dekil. Ayo kita pergi saja. Aku kasihan padanya. Bagaimana kalau kita bawa dia pulang, memberinya pekerjaan? Kakak, besok hari pertandingan Grand By Select, babak seleksi. Aku pasti membawa klub Haye kita kembali ke Liga Raja Balap. Ikut serta dalam Grand By Select. Tuan Dika adalah pembalap terhebat di klub kita. Pertandingan besok pasti bisa mendatangkan investor untuk klub kita. Dengan kemampuan Tuan Dika, mungkin bisa melampaui juara 3 kali dulu. Juara 3 kali Ardian setelah kalah dari Raja Balap langsung menghilang. Seandainya dia masih ada, betapa bagusnya. Kudengar, juara 3 kali nggak bisa menerima pukulan kekalahan, sehingga memilih mengasingkan diri, bahkan menjual mobilnya. Sayangnya, Nona masih mencintai juara 3 kali. Kisah cinta yang pilu, Raja Balap jatuh cinta padaku. Belum mulai, sudah berakhir. Sudah hentikan, jangan meledekku. Sejak Raja Balap baru Reza berkuasa, menggilas klub besar untuk menunjukkan kejayaannya, kompetisi Raja Balap diubah menjadi Grand By Select. Dulu, klub Haye kita juga termasuk klub besar. Tapi setelah Raja Balap Reza bergabung dengan klub DS, kemampuannya melesat, menguasai semua lomba. Klub Haye kita sudah bertahun-tahun nggak meraih prestasi bagus. Bahkan dikeluarkan dari tim elit. Terpaksa ikut babak seleksi. Banyak investor menarik aliran dana, kita hampir bangkrut. Kalau tahun ini nggak meraih hasil bagus, klub Haye mungkin akan bangkrut. Benar. Dika, pertandingan besok menentukan hidup matinya klub Haye. Kuharap kamu bisa memimpin klub Haye kembali ke Liga Raja Balap, ikut serta Grand By Select. Tenang ayah, mesin mobilku ini teknologi tercanggih. Serahkan saja padaku besok. Aku gak mau banyak bicara. Aku akan latihan lagi beberapa putaran untuk menguji mesin baruku. Tunggu, Hah? mesin mobilmu bermasalah. Sebaiknya diperiksa lagi. Adi,
Kamu ngomong apa? Kalau nggak ada kerjaan, lebih baik perbaiki mobilmu. Kamu cuma seorang mekanik. Tahu apa soal balap? Jangan asal bicara. Kakak, dari mana merekrut orang ini? Cepat pecah saja dia. Hah. Adi, kamu hanya seorang mekanik biasa. Wajar nggak paham balap profesional. Mendengar suara mesin, jangan-jangan pemuda ini paham mobil. Hei bodoh, mesinku ini harganya sangat mahal. Mana mungkin bermasalah? Memangnya kamu pernah jadi raja balap atau juara 3 kali? Wah, kalian Tuan Dika semakin hebat saja. Babak seleksi pasti bisa membawa kita kembali ke liga. Benar. Masih ada yang menakut-nakuti. Bilang mobil Dika bermasalah. Entah apa maksudnya. Sudah, jangan dibahas lagi. Aku hanya peduli dengan keselamatan Dika. Hah. Dengan kemampuan Dika sekarang, pertandingan besok sangat mungkin menang. Saranku, sebaiknya hentikan dia sekarang. Adi, kamu masih ngotot ya? Dari tadi, kamu terus bilang mobil Dika bermasalah. Masalah apa? Benar. Mesin mobil tuan muda menggunakan teknologi terbaru. Butuh 2 bulan untuk memesannya. Ini juga mobil terbaik di klub kita. Kamu yang bermasalah, bukan mobilnya. Kalau terlambat, bukan cuma mobil, nyawa pun bisa melayang. Sudah cukup. Kamu hanya iri dengan klub kita. Adi, jangan lupa, dulu kalau bukan karena kasihan mengizinkanmu bekerja di klub, kamu sudah mati kelaparan. Dasar gak tahu terima kasih. Kalau bukan karena Nona, kamu sudah dipecat. Kabarnya hanya dengan mendengar suara mesin saja bisa menilai kondisi mobil balap. Tapi itu semua pembalap top terkenal. Jangan-jangan pemuda ini punya identitas lain. Cukup. Kekhawatiran Adi masuk akal. Dika memikul masa depan klub. Lebih baik hentikan dulu. Pak Jaya, Anda percaya kata-kata mekanik ini? Iya Pak Jaya. Dia hanya mekanik, gak paham balap. Dia bilang begitu hanya ingin menarik perhatian Anda. Ayah, ini momen penting untuk Dika. Tiba-tiba menghentikannya bisa berpengaruh. Tenang saja, Pak Jaya. Mobil Dika selalu kami rawat tanpa kelalaian. Pasti nggak ada masalah. Iya Pak Jaya. Anda gak percaya kami, tapi percaya mekanik. Kalau mobil memang bermasalah, mana mungkin kami gak tahu. Baiklah. Cepat selamatkan dia! Medis! Medis! Dika! Cepat Dika! selamatkan dia! Medis! Medis! Tuan muda! Tuan muda! Tamatlah aku. Besok hari pertandingan. Dika dan mobil adalah harapan terakhir kita. Sekarang Dika cedera, mobil hancur, keluarga Jaya bakal tamat. Kenapa bisa begini? Ternyata benar kata si mekanik. Ini nggak mungkin. Dika! Wah, wah, wah. Mobilnya terbalik. Baguslah terbalik. Belum apa-apa. Sudah mati. Fajar, kamu pasti yang utak-atik mobil Dika. Jaya, jangan marah dulu. Bagaimanapun kita teman lama. Perkataanmu menyakitkan hatiku. Siapa dia? Fajar, pemilik klub DS. Untuk mengambil alih klub kita, selalu menekan kita di arena. Memojokkan klub tanpa solusi. Kamu harus realistis. Besok babak seleksi sudah nggak bisa ikut. Berdasarkan pertemanan kita. Nah, lebih baik sekarang aku ambil alih klub HY. Jangan mimpi, klub Haya adalah jerih payah ayahku seumur hidup. Gak akan jatuh ke tanganmu. Wah, Pak Fajar. Besok mereka masih mau ikut babak seleksi kembali ke Liga Raja Balap. Ikut Grand by Select. Mobil anaknya sudah terbalik. Masih mau ikut Grand by Select. Besok babak seleksi. Bisa finish saja susah. Sayang sekali tim besar masa lalu sekarang harus merosot hingga ikut babak seleksi untuk bertahan hidup. Ini salah Adi. Dia sudah tahu mobil Dika bermasalah dan nggak segera menghentikannya. Seharusnya dulu Nona nggak menampungmu. Biarkan kamu mati di jalanan. Mesin mobilmu bermasalah. Sebaiknya diperiksa lagi.
Siapa bilang kami nggak punya pembalap? Pertandingan besok, pasti kami akan ikut. Ayah, bukankah hanya Dika satu-satunya pembalap? Sekarang dia cedera. Siapa yang akan bertanding? Iya. Mekanik. Jaya, sudah pikun ya? Mau mengirim mekanik ikut seleksi. Besok kami nggak sekedar hanya ikut, tapi akan membawa klub HY kembali ke Liga Raja Balap. Si mekanik ya? Pertandingan besok kamu harus ikut. Bonus kita tergantung padamu. Hanya kamu harapannya. Aku nggak setuju. Ayah, dia cuma mekanik rendahan. Atas dasar apa menggantikanku? Iya, Pak Jaya. Jangan salah pilih. Dia cuma mekanik. Bisa jadi belum pernah sentuh mobil balap. Dika, tenang dulu. Ayah memikirkan klub HY. Kamu cedera, nggak bisa ikut pertandingan. Lebih baik aku saja walaupun cedera daripada digantikan mekanik. Jaya, aku sarankan jangan cari masalah. Lebih baik tanda tangani kontrak ini. Pikirkan baik-baik. Kalau enggak, besok Pak Fajar akan membuat kalian enggak lolos. Dalam kondisi klub HY sekarang, kalau nggak lolos besok, pasti bangkrut. Daripada menunggu bangkrut, lebih baik sekarang tanda tangani kontrak. Mimpi, selama kami masih memiliki, klub HY nggak akan jatuh ke tangan bajingan sepertimu. Kalau mau aku lepas klub HY, bisa saja. Ini kartu kamar Hotel Grand Imperial. Datang ke 1401 malam ini. Kamu? Pak Fajar. Pergi! Laras berani menampar Pak Fajar. Kepribadian yang menarik. Aku suka wanita berkarakter. Suatu hari nanti kamu akan datang merengek padaku. Keterlaluan! Ayah, serius tadi yang bertanding? Grand Bay Silek harapan terakhir kita. Sekarang, kita bahkan nggak punya pembalap. Kalian mau lihat klub ini bangkrut? Aku hanya mekanik. Persaingan antar klub nggak menarik minatku. Adi, ikut aku. Walau aku nggak tahu identitas aslimu, tapi aku yakin kamu paham balap. Besok ku harap kamu bisa gantikan Dika ikut babak seleksi. Anda salah orang. Aku hanya seorang mekanik. Tidak. Hanya kamu yang bisa mengetahui masalah mobil lewat suaranya. Kamu pasti bukan mekanik biasa. Aku sudah nggak punya cara lain. Tolong, selamatkan klub ini. Dulu, klub HY juga termasuk klub besar. Tapi setelah Raja Balap Reza bergabung dengan klub DS, dia mulai menekan klub lain. Yang nggak tunduk padanya, akhirnya bangkrut. Atau diambil alih. Klub HY adalah harapan hidupku. Aku nggak mau diam saja melihat klub ini bangkrut. Kamu satu-satunya harapanku. Aku mohon, selamatkan klub ini. Apa yang harus kulakukan? Pertandingan besok akan dibagi jadi 7 zona. Asalkan menang juara di setiap zona akan dapat kesempatan ikut Grand Bay Silek. Klub HY ingin lewati krisis ini. Harus masuk 5 besar di Grand Bay Silek. Untuk dapat investasi lewati masa sulit ini. 3 tahun lalu karena kematian ayahku, aku kabur selama 3 tahun. Reza, kamu tega mencelakai demi keuntunganmu dan membunuh ayahku. Aku akan menjatuhkanmu dari tahta. Aku mohon, selamatkan klub ini. Pada dasarnya aku setuju, tapi nggak bisa menjamin peringkat. Terima kasih. Terima kasih. Aku umumkan. Adi akan gantikan Dika ikut babak seleksi besok. Atas dasar apa? Ayah, menggunakan mekanik untuk menggantikanku. Kalau ini tersebar di mana wajahku. Aku nggak setuju. Sudah, jangan bicara lagi. Keputusan sudah final. Ayah, mobil balap kita sudah rusak. Kita nggak punya mobil cadangan. Ayah,
Walau Raja Balap gak ikut seleksi besok, tapi grup DS punya banyak klub. Pertandingan besok pasti akan menyulitkan kita. Tanpa mobil balap bagus, mustahil bisa lolos. Gak usah repot. Pakai itu saja. Apa? Adi, kamu gila ya? Itu AE86, mobil sampah. Kamu pakai mobil itu, artinya kamu sengaja mau kita kalah. Lebih baik ganti mobil lain. Mobil itu bukan mobil balap profesional. Walau sudah dimodifikasi, tapi cuma uji coba. Kecepatannya dengan mobil balap terlalu jauh. Gak masalah. Cuma babak seleksi. Sudah cukup. Pertandingan hari ini menentukan hidup mati klub HY. Kita harus menarik perhatian investor. Semua harus semangat, ayo! Tapi di mana, Adi? Pertandingan penting begini bisa terlambat. Jangan-jangan kabur. Pak Jaya percaya padanya, dia malah kabur. Hah, sudah kubilang, dia cuma mekanik rendahan. Mana bisa balap? Pasti takut ketahuan, jadi nggak berani datang. Sudah aku bilang, seharusnya dia jangan ikut. Dia cuma seorang mekanik. Sama sekali nggak bisa dipercaya. Ya, pertandingan belum mulai. Kita tunggu dulu. Ayah, tunggu apa lagi? Selagi belum mulai, cepat cari pembalap pengganti. Adi sudah kabur. Selain Dika, mana ada pembalap lain di klub HY? Apa klub HY memang ditakdirkan bangkrut? Jaya, Fajar, apa maumu? pertandingan sebentar lagi mulai. Si mekanik belum datang ya? Jangan-jangan ketakutan. Iya juga. Lagian cuma mekanik, nggak paham balapan. Datang pun cuma mempermalukan diri. Adi bukan orang seperti itu. Mungkin cuma terlambat di jalan. Kakak, jangan membelanya. Si pecundang kabur sendiri sudah cukup. Kita juga ikut malu. Padahal Pak Jaya percaya padanya, mengizinkannya ikut pertandingan. Dia malah jadi pengecut, mengecewakan kepercayaan Pak Jaya. Sayang, lebih baik ikut aku. Kalau aku senang, mungkin ku bebaskan kalian. Jangan mimpi. Lebih baik mati daripada menyerah pada bajingan sepertimu. Wanita cantik sepertimu, walau diam saja, tetap memikat. Setelah aku ambil alih klub HY, pertama yang akan kunikmati adalah kamu. Dasar brengsek! Semua tenang. Adi pasti datang. Jangan mimpi, si mekanik itu nggak akan datang. Datang! Adi datang, masih ada harapan. Walaupun datang, kamu pikir dengan membawa mobil jelek, dia bisa menang. Kalian sudah miskin seperti ini, sampai pakai 86 rongsokan begini. Wah, Pak Fajar, jangan kasar begitu. Dia kirim mekanik memakai mobil rongsokan untuk menghibur Anda. Jangan mengejeknya. Sudah bilang ganti mobil, nekat bawa ini. Memalukan klub memakai mobil jelek bersaing melawan mobil balap top. Bukan nggak mungkin. Walau mobil Adi nggak sebagus lainnya, kalau bisa manfaatkan kesempatan, bisa menyalip di tikungan. Benar. Laras, walaupun dia juara 3 kali, mobil itu pasti ketinggalan di awal lomba. Jauh ketinggalan. Menyalip di tikungan, nanti malah terguling. Nona, kamu terlalu memanjakannya, padahal kamu baik padanya. Tapi dia malah menodai nama klub kita. Jaya, kalau nggak punya mobil, bisa pinjam dariku. Asal putrimu temani aku tidur. Diam kamu brengsek. Tidak ada aturan yang melarang AE86 ikut lomba. Apalagi hari ini. Belum tentu kalah. Kamu pikir mekanik bisa kalahkan aku? Untuk hancurkan harapanmu, aku undang murid Raja Balap, Rangga, bertanding. Apa? Kamu undang Rangga? Rangga, murid Raja Balap, ikut seleksi. Dengan kemampuan Rangga, nggak perlu ikut seleksi. Fajar, kamu sengaja mempersulit kami. Benar. Aku ingin lihat kalian putus asa. Rangga murid asli Raja Balap. Sejak debut,
menang banyak lomba, nggak terkalahkan. Mungkin hanya si juara 3 kali yang bisa mengalahkannya. Juara 3 kali pun kalah dari guruku. Bahkan kalaupun dia datang, tetap bukan lawanku. Dengan Rangga, kalian gak bakal dapat satu sponsor pun. Mari lihat siapa bisa selamatkan kalian. Kalian benar-benar kejam. Seleksi alam yang kuat adalah yang menang. Klub DS milik si Raja Balap. Apa mampu melawan? Rangga, lepaskan semua. Jangan kasih ampun. Hah? Kecelakaan di sirkuit sangat wajar. Tenang saja, mekanik rendahan. Gak pantas satu sirkuit denganku. Tamatlah kita. Fajar mengundang murid Raja Balap, kita pasti kalah. Kita nggak mungkin menang. Ayah, melawan murid Raja Balap, Adi masih bisa menang. Rangga sejak debut belum pernah kalah. Adi sulit menang. Semoga penampilan Adi bisa menarik sponsor. Perhatian hadirin sekalian, balapan seleksi segera dimulai. Pemenang dapat tiket Grand by Select. Siapa yang bisa memenangkan seleksi? Mari kita saksikan. Rangga memang pantas jadi murid Raja Balap. Baru mulai lomba, sudah langsung memimpin posisi pertama. Sedangkan Adi, mobilnya bermasalah. Lomba penting begini, dia malah bawa AE86. Dia nggak serius ikut lomba. Jaya, kamu suruh mekanik pakai mobil jelek ikut lomba. Jangan-jangan sebelum finish, mobilnya sudah hancur. Sudah kusuruh ganti mobil, dia nggak mau. Baru mulai lomba sudah tertinggal jauh. Kita pasti kalah. Dasar mekanik sok jago. Gak cuma kalah, tapi juga dipermalukan. Apa aku salah pilih orang? Lihat, mobil Adi berhenti. Apa? Adi malah memperbaiki mobil AE86. Memang nggak cocok untuk lomba intensitas tinggi. Juara hari ini pasti Rangga. Mobilnya mogok. Jaya, kamu bercanda ya? Orang seperti ini kamu suruh ikut lomba? Memperbaiki mobil di sirkuit. Dianggap ini apa? Rangga unggul jauh. Jarak dengan lainnya semakin lebar. Sedangkan Adi masih memperbaiki mobil. Apa dia sengaja jadi badut untuk hiburan? Ngapain dia? Ini arena lomba bukan bengkel. Memang, mekanik ya mekanik. Klub HY cuma punya pembalap begini. Adi kembali ke mobil. Sepertinya sudah selesai. Tapi dengan jarak dia tertinggal 2 menit. 2 menit di lomba apapun sangat fatal. Lomba hari ini nggak ada kejutan lagi. Juara pasti Rangga. 2 menit dengan performa begini. Investor nggak akan datang. Klub kita akan jadi bahan tertawaan. Sudah tertinggal 2 menit. Harus ngebut. Dua menit menentukan hasil. Mekanik biasa. Juara 3 kali sekalipun nggak akan bisa mengejar. Lomba sudah masuk fase krusial. Rangga sudah masuk putaran akhir. Tidak ada mobil lain di belakangnya. 2 menit. Masih ada kesempatan.
Apa? Kau cepat sekali. Siapa itu? Tiba-tiba menyalip. Rangga memang cepat, tapi di setiap tikungan dia pelan. Kalau bisa maksimalkan kecepatan tikungan, bisa kejar 2 menit. Ngedrip di tikungan sempurna. Terlihat. Rangga hampir menang. Tinggal 2 tikungan. Kalau berhasil lewati, Rangga akan juara. Rangga sangat cepat, hampir sampai garis finish. Dasar sialan, bawa mobil jelek. Kalau kalah, memalukan. Rangga masuk putaran akhir. Jaya, siapkan kontrak akuisisi saja. Tinggal 30 detik. Tinggal 1 tikungan. Ya ampun, Rangga hampir finish. Kita kalah. Hah, lomba yang membosankan. Biasa saja. Sekarang saatnya. Apa? Menyalip? Adi menyusul. Dia berhasil mengejar ketertinggalan 2 menitnya. Lihat, itu Adi. Adi, bukannya tertinggal 2 menit. Bagaimana bisa menyusul? AE86 lawan mobil balap top. Nggak mungkin. Bagaimana bisa mengejar 2 menit? Bagaimana mungkin? Cuma seorang mekanik bisa mengejar selisih 2 menit. 2 menit penuh di arena balap. Ini seperti jurang yang sangat dalam. Bagaimana dia bisa mengejar? Adi memang luar biasa. Keajaiban, benar-benar keajaiban. Adi berhasil mengejar selisih 2 menit. Apa dia akan bersaing dengan Rangga untuk juara? Kecepatan Adi sama dengan Rangga. Mungkin bisa menang. Jangan senang dulu. Terlalu cepat, kalian pikir mekanik bisa mengalahkan Rangga. Mekanik dengan mobil jelek, bagaimana mungkin menang dari Rangga dan mobil mewahku? Dia benar. Perbedaan mobil nggak bisa ditutupi dengan skill. Dengan selisih mobil ini, Adi akan segera tertinggal. Nggak mungkin menang. Seru, balapan yang sangat seru. Kedua pembalap tinggal 1 tikungan terakhir. Penentuan siapa juaranya di tikungan terakhir. Aku murid Raja Balap. Mekanik seperti kamu bisa bersaing denganku. Walau sudah mengejar 2 menit, tapi jarak tersisa nggak cukup untuk menyalip. Sial, Adi akan tertinggal. Tinggal 1 tikungan. Tikungan terakhir ini akan menentukan siapa juaranya. Kalau Adi gagal menyalip di tikungan ini, dia pasti kalah. Rangga murid langsungnya Raja Balap, pemenang banyak lomba. Hanya dia yang benar-benar paham sirkuit ini. Sepertinya harus pakai jurus. Tikungan terakhir ini nggak cuma uji skill, tapi juga nyali pembalap. Kalau ngerem terlalu cepat, akan disalip mobil belakang. Kalau terlambat sedetik, pasti akan keluar lintasan. 5 meter. 3 meter. Belum cukup. Hanya dengan jarak paling pas, bisa menyalip. 1 meter. Sudah limit. Mekanik mau saing denganku. Tunggu aja mobilmu terbalik. Mantap, memang murid Raja Balap. Rangga bisa melakukan rem di jarak pas, lalu ngedrift. Hanya segelintir orang yang bisa lakukan ini. Mekanik sampah mau salib di tikungan terakhir. Gila, mimpi di siang bolong. Sudah di jarak limit, Adi belum juga rem. Gila nyali. Apa? Adi malah ngegas. Sedikit lagi. Apa dia nggak sadar sudah melewati jarak rem ideal? Secepat ini apa dia nggak takut mobilnya hancur nyawa melayang? Rangga sudah di tikungan limit. Dia masih ngegas, gak mau ngerem. Apa dia pikir bisa lebih cepat dari Rangga? Memangnya siapa dia? Adi, rem sekarang. Memang dasar mekanik nggak bisa ukur jarak. Dengan kecepatan ini, kalau dia ngerem pasti terbalik. Juaranya sudah pasti. Begitu Rangga lewati tikungan, dia akan jadi juara. Sekarang. Apa? Adi berhasil menyalip di kondisi limit seperti itu. Apa?
Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Di jarak sedekat itu, dia bisa ngedrift. Ini gak masuk akal. Dia lebih cepat dari Rangga. Rem Rangga sudah limit, tapi bukan yang paling limit. Adi manfaatkan celah itu untuk menyalip. Nggak mungkin. Rangga kalah dari seorang mekanik. Ini mustahil. Bagaimana bisa? Apa? Adi menang. Mekanik ini benar-benar menang. Nggak mungkin. Bagaimana bisa murid Raja Balap kalah? Hebat, Adi menang. Dengan selisih besar, bisa jadi juara. Artinya klub kita bisa kembali ke Grand Bay Silek. Sial, nyaris saja. Sedikit lagi, aku bisa akuisisi klub HY. Jangan mimpi lagi. Kami akhirnya menang. Artinya, klub HY kembali ke aliansi. Ikut Grand Bay Silek. Lalu apa? Klub DS milik Raja Balap. Kalian cuma menang beruntung. Kamu pikir Raja Balap akan biarkan kalian ikut lomba? Kalian licik. Manfaatkan Raja Balap untuk mengeliminasi saingan. Gak sportif. Kalian mencemari Grand Bay Silek. Benar. Dulu saat juara 3 kali masih ada, dia mendukung semua klub ikut Grand Bay Silek. Sedangkan kalian manfaatkan kekuasaan untuk menekan klub lain, banyak klub bangkrut. Ini memang zamannya. Yang kuat menang. Raja Balap akan jadi legenda balap terhebat. Kalian nggak pantas disandingkan dengannya. Kami ikut Grand Bay Silek dengan cara sah lewat seleksi. Bahkan Raja Balap nggak bisa mengubah aturan aliansi. Nah, kamu nggak paham, Raja Balap baru sangat berkuasa. Hampir kuasai semua lomba di negara L. Bahkan di aliansi. Banyak pemegang saham dukung dia. Jika Raja Balap hubungi mereka, mungkin bisa batalkan lomba kita. Melawanku sama dengan melawan Raja Balap. Cukup satu kata darinya. Klub kalian akan bangkrut. Ayah, Raja Balap terlalu kuat. Kita nggak bisa melawan. Lebih baik berhenti sekarang. Ini semua salah Adi. Kalau bukan gara-gara dia, kita nggak akan bermasalah. Bukan salah Adi. Dia membalap atas nama keluarga kita. Situasi sudah berubah. Cukup satu kata, partner bisnis kita akan hentikan kerjasama. Lebih baik sebelum Raja Balap marah, keluarkan mekanik itu, putus hubungan dengannya. Aku setuju. Kalau bukan karena Adi, kita nggak akan bermasalah dengan Raja Balap. Lebih cepat kita keluarkan dia. Benar. Dari awal Nona nggak perlu baik hati. Sudah kuduga dia bakal bermasalah. Aku nggak setuju. Adi baru saja bantu kita menang. Kita nggak boleh balas dendam. Kakak, paling kita kasih dia uang selesai. Betul. Dia cuma mekanik. Semua ini pasti demi uang. Pemuda ini mungkin penyelamat kita. Kalau kita biarkan dia pergi, rugilah klub kita. Sudah, cukup. Aku nggak setuju Adi berjasa buat kita. Aku nggak akan pernah setuju untuk mengeluarkannya. Artinya, kamu kalah dari mekanik. Pak, itu cuma kebetulan. Kasih aku kesempatan lagi. Gak akan terulang. Sial. Pak Reza, ini bukan sepenuhnya salah kami. Harusnya menang. Tapi Jaya mendatangkan seorang mekanik untuk gagalkan rencana kami. Benar. Sekarang semua klub di negara L, bahkan pemegang saham aliansi, patuh pada Bapak. Hanya klub HY yang bandel. Akan kuhabisi mereka. Klub HY dulu, klub top. Sekarang menang seleksi, sukses besar. Bisa bangkit kembali, sebaiknya Bapak turun tangan. Klub kecil berani melawanku. Pergi ke aliansi. Suruh orang tua itu batalkan hak lomba klub HY. Segera laksanakan.
Pak Reza turun tangan, hadapi Jaya pasti mudah. Ada satu hal lagi. Setelah Ardian pensiun 3 tahun lalu, mobilnya jatuh ke dunia bawah tanah. Cari dan bawa kembali. Tenang, Pak. Aku sendiri yang akan antarkan mobil itu. Pergilah. Sudah aku bilang, semua milikmu jadi milikku. Aku akan pakai mobilmu untuk injak-injak kejayaanmu. Bagus. Walaupun nggak mudah, nggak nyangka kita juara pertama. Nggak menyangka Adi sehebat ini. Ayo kita bersulang. Oke, Bersulang. Bersulang. bagus kan? Ini ku ambil sendiri. Ini semua berkatmu. Walaupun klub belum resmi kembali ke aliansi Raja Balap, tapi sejak kamu menang di seleksi, banyak sponsor datang ke klub kita, membawa banyak investasi. Tanpamu, entah aku harus bagaimana. Hanya keberuntungan. Rangga mungkin Raja Balap. Nggak mungkin menang hanya dengan keberuntungan. Kamu sangat hebat. Kenapa sebelumnya nggak pernah dengar? Jangan-jangan kamu itu si juara 3 kali yang menghilang. Bukan, kamu salah orang. Kalau identitasku dibuka, akan membawa masalah untuk klub Haye. Iya, si juara 3 kali adalah sosok yang inspiratif. Aku hanya menduga kalau dia itu orangnya pendiam. Ayah, ada apa? Pak Jaya, Pemegang saham aliansi tiba-tiba memutuskan membatalkan kuota lomba kita. Mereka pakai cara kotor begini. para investor hanya mau berinvestasi saat kita bisa ikut Grand Bay Select. Kalau mereka tahu kita nggak bisa ikut lomba, pasti marah besar. Ya, nggak bisa ikut Grand Bay Select. Bangkrut bukan masalah, tapi investor akan membenci kita. Pasti Fajar manfaatkan kesempatan untuk menekan kita. Adi, kamu punya ide? Ayah, bagaimana bisa? Dia cuma mekanik, bisa apa? Benar Pak Jaya, sekarang pemegang saham aliansi Raja Balap mau mencabut kualifikasi kita. Walaupun Adi jago balap, mana bisa ubah keputusan pemegang saham. Ayah, ini terlalu memaksakan Adi. Benar. Aku kurang pertimbangan. Untuk rapat pemegang saham, coba cari Arya. Arya? Bukankah dia ketua aliansi Raja Balap? Hei, mekanik! Jangan asal ngomong. Arya siapa? Dia itu ketua aliansi Raja Balap. Raja Balap saja jarang ketemu. Enak saja suruh nyari dia. Pencabutan, kualifikasi, ditentukan rapat pemegang saham. Ketua bisa apa? Tunggu. Memang diputuskan pemegang saham. Tapi Arya ketua punya hak veto. Kalau dia setuju, masih ada harapan. Benarkah? Benar. Ayah, walaupun Arya izinkan, kita ikut Grand Bay Select. Tetap percuma saja. Grand Bay Select berbeda dengan lomba lain. Ini perlombaan kelas dunia, AE86 seperti ini. Mungkin nggak bisa masuk. Mobil Dika belum diperbaiki. Mobilnya rusak parah, suku cadangnya impor dan sangat mahal. Produksinya sedikit. Kalau pesan sekarang, butuh 3 bulan. Terlambat. Sebulan lagi sudah Grand Bay Select. Nggak ada cara lain. Aku tahu. Sebenarnya ada mobil. Adi, kamu serius? Laras, jangan percaya. Dia cuma mekanik. Mobil terbaiknya AE86. So tahu mobil balap top. Benar Nona, jangan tertipu. Adi, kalau kamu benar bisa temukan mobilnya, mobil itu untuk ikut Grand Bay Select. Saat dia pensiun, mobilnya
Masuk pasar gelap. Mobil juara 3 kali. Artinya, kita bisa ke pasar gelap beli mobil juara 3 kali. Mobil juara 3 kali. Harganya pasti lebih dari 10 juta. Dapat duit dari mana? Pas Ardian pensiun, mobilnya dibeli Bima di kota Jesse. Dia beli seharga 20 juta. Gila. 20 juta? Investor cuma kasih 40 juta ke kita. Bima. Dia kan raja dunia bawah tanah kota Jesse. Katanya dia suka balapan. Sampai bikin sirkuit gelap untuk balapan liar. Benar. Bima juga fans berat juara 3 kali. Mobil di tangannya 20 juta. 40 juta pun dia nggak jual. Tapi harus dicoba, siapa tahu bisa. Aku temani Adi temui Bima. Aku cari ketua liga. Minta kuota ikut lomba. Bima, kamu beli mobil jelek 20 juta. Cuma dipajang, nggak dipakai, hanya jadi tontonan. Dasar bodoh, ini mobil Ardian. Juara 3 kali berturut. Juara dunia. Bima membeli mobil ini karena fanatik sama idolanya. Vung, vung, vung. Mobil ini, Bima rawat lebih dari merawat istri. Diam. Jangan sebut nama pengecut itu. Sejak 3 tahun lalu, Ardian kalah lawan Reza, lalu pensiun. Bima marah besar. Kecewa sekali. Mobil ini lebih seperti kenangan untuk sang juara yang dulu. Dari cinta menjadi benci. Seru banget. Makanya bertahun-tahun banyak yang nawar mobil ini. Dipotong tendon kakinya, dibuang. Banyak bicara kamu. Malam ini di Jalan Maut, 1 juta taruhannya. Bima lagi semangat. Kita pasti temani. Vung, vung, vung. Aku pasang 40 juta. Hah? Hah? Siapa kamu? Datang ke sini harus tahu aturan balap gelap. 40 juta kurang 1, nggak bisa keluar. Aturan Raja Bawah Tanah Bima, siapa yang nggak tahu? Tenang, 40 juta nggak kurang. Tapi, aku mau mobil itu. Kamu cari mati ya? Berani buat masalah di tempat Bima? Seluruh kota Jesse tahu ini koleksi Bima. Gak dijual. Vung, vung, vung. Bima kekurangan uang. Mobil balap ini milik juara 3 kali. Juara 3 kali berturut-turut yang dipakai saat itu. 40 juta nggak akan cukup. 80 juta pun nggak dilepas. Juara 3 kali. Jadul sekali. Sekarang era Raja Balap. Mobil ini diminta Raja Balap. Sebaiknya Bima jangan melawan Raja Balap. Kamu mengancamku di kota JC atau seluruh negara L. Nggak ada yang berani ancam Bima. Bima, di dunia gelap kamu berkuasa itu benar, tapi tetap nggak terhormat. Sedangkan Raja Balap ditakdirkan berdiri di puncak dunia, bahkan juara 3 kali yang legendaris. Cuma pecundang bagi Raja Balap. Reza cuma penjahat rendahan. Dibanding yang dulu, nggak ada apa-apanya. Itu sudah menjadi masa lalu. Era juara 3 kali sudah berakhir. Bima, buat apa kamu pertahankan barang jadul? Tentu ada artinya. Laras, kamu mau apa? Bima, aku Laras dari klub HY. Jujur saja, aku datang juga untuk mobil ini. Nah, datang lagi yang cari mati. Sepertinya Bima terlalu lama di dunia gelap. Mereka lupa siapa Bima. Menurut kalian, Bima mau apain mereka? Hah? 2 pria ini mungkin akan dibawa keluar. Sedangkan cewek ini, vung, cantik juga.
Mungkin Bima mau bersenang-senang. Bagus, bagus, bagus. Hari yang menyenangkan. Anjing dan kucing berani buat masalah di sini. Anak-anak, potong urat mereka. Siap. Bima, kamu berani. Aku orangnya Raja Balap. Bima, dengar dulu. Kami mau mobil ini untuk ikut Grand Bay Silek. Apa Bima mau mobil juara 3 kali terus berdebu? Omong kosong. Klub Haye hampir bangkrut. Klub kecil mau ikut Grand Bay Silek. Ya, ku dengar mereka nggak punya pembalap. Jangan-jangan si ganteng ini mau ikut Grand Bay Silek. Nona, jangan sampai dibohongi seganteng ini. Aku bisa menyelamatkanmu. Kamu. Bima, ada apa? Dia kenal si ganteng ini. Nggak mungkin. Sudah lama ikut Bima. Orang yang Bima kenal pasti kami kenal. Bima, jangan tertipu dia. Dia cuma mekanik rendahan. Nggak punya kualifikasi ikut Grand Bay Silek. Vung, vung, vung. Pakaianmu mirip dengan mekanik di rumahku. Ternyata emang benar mekanik. Hah? Mekanik? Laras, kamu tahu tempat apa ini? Berani bawa mekanik bikin rusuh di sini. Bima bisa menghabisi kalian. Kami bukan bikin rusuh. Adi mau ikut Grand Bay Silek. Aku harap Bima mau jual mobil ke kami. Dia ini nggak mirip pembalap. Hah, mau ikut Grand Bay Silek? Benar. Cuma menipu, cari alasan konyol. Kamu tahu harga mobil ini? Dia menawar 40 juta. Kalian berapa? Yang benar saja. Vung, vung, vung. 40 juta saja nggak punya. Berani beli mobil ini. Kalian cuma cari masalah. Bima, percaya kami tulus. Asal kamu mau jual mobil ini, harga kami akan usahakan. Laras, kamu naif atau bodoh? Kalian pikir lebih kaya dari aku? Kamu? Ku dengar klub Haye dicabut kualifikasi Grand Bay Silek masih bermimpi kalian membual. Kecuali malam ini kamu temani aku bisa pertimbangkan kembalikan kualifikasi kalian. Heh, jangan mimpi. Aku gak akan sudi. Kalau begitu bangkrut saja. Diam! Mau mobil itu? Bisa. Tapi kamu harus lawan aku balapan. Hah? Kalau menang, mobil boleh dibawa. Kalah, mobil jadi milik. Aku nggak salah dengar. Bima, taruhkan mobil ini. Ini mobil yang dibeli 20 juta oleh Bima. Dirawat lebih dari merawat istri. Hari ini dipakai taruhan. Ini... Kalau Bima sudah berani, aku tambah taruhan. Aku pasang 40 juta. Untuk Bima menang. Bima Raja Balap bawah tanah sangat terkenal. Mekanik itu pasti nggak bisa menang. Nanti dapat mobil gratis ditambah dapat untung besar. Hadi, sudahlah. Ini balapan liar, gak ada aturannya. Salah sedikit, kamu bisa mati. Oke, aku terima. Aku jelaskan aturannya. Jalan ini namanya jalan maut. Panjang 50 km. Jalannya sempit dan berbahaya. Nggak ada pengamat. Setiap tahun banyak pembalap jatuh dari sini. Nggak ada aturan. Hanya ada kamera. Yang sampai finish dan kembali duluan menang. Mobilmu mana? AE86? Aku nggak salah lihat. Mobil rongsokan. AE86 itu kelas teri. Vum, vum, vum. HE86-mu Takumi Fujiwara ya?
Berani bawa AE86 lawan Ferrari Bima. Mau pakai mobil ini? Bocah, mending ganti mobil. Ferrari Bima edisi terbatas. Harganya saja 6 juta lebih. Ditambah modifikasi total lebih dari 10 juta. Mobil jelekmu nggak sampai 100.000. Mobil nggak sampai 100.000 melawan Ferrari 10 juta. Kamu siapa? Juara 3 kali, idola Bima ya? Ini saja, sudah cukup. Bima, dia cari mati. Percuma dikasih tahu. Oke, aku terima. Hati-hati kalau kamu nggak punya cara lain. Tenang aja. Aneh, Bima luar biasa hari ini. Kecepatannya mungkin lebih dari 250 km per jam. Dengan kecepatan ini, dia bahkan nggak bisa mengejar. Sebaiknya kamu siapkan peti mati untuknya. Mekanik yang bahkan nggak pernah sentuh mobil balap berani masuk jalan maut. Benar, jalan ini disebut jalan maut. Karena jalannya berliku dan sempit. Tanpa pengaman ditambah sekarang malam. Ini sangat berbahaya bagi yang nggak paham jalannya. Nggak bisa bayangkan apa yang terjadi di tikungan berikutnya. Setiap tahun, banyak pembalap coba menantang jalan maut. Karena nggak kenal jalannya, terjun dari tebing. Hanya Bima yang sudah ratusan kali lewat sini, mengenal setiap tikungan dengan baik. Bahkan di malam hari, tetap tahu. Brum! Adi pasti menang. Tikungan pertama datang. Wow, Bima memang hebat. Lewati tikungan dengan mudah. Kalau mekanik ini mungkin sudah menabrak pembatas. Aneh, mekanik ini kenapa nggak ngerem? Apa dia gila, nggak ngerem? Apa dia mau menabrak pembatas? Adi, pelan-pelan. Dasar dia pikir ini sirkuit biasa. Di luar pembatas bukan bahu jalan, tapi tebing. Brum! Satu lagi korban, jalan maut. Huh? Bagus. Apa? Ngedrift di tikungan sempurna? Brum, brum. Dia cuma mekanik tapi hebat. Bima pun nggak mampu ngedrift begitu. Apa dia bisa kalahkan Bima? Nggak mungkin. Hah? Bima pakai Ferrari miliaran. Kalau dia bisa menang, aku makan pistol ini. Luar biasa. Kenapa dia sangat kenal jalan? Apa yang terbang tadi? Itu AE86 menyalip Ferrari. Nggak mungkin. Pembalap profesional pun pasti kesulitan melintasi jalan maut. Dia pasti bukan mekanik. Siapa dia? Astaga, ini AE86. Cuma mobil kelas bawah. Adi sudah sampai finish. Mekanik ini sudah kembali. Bima, finish masih jauh. Nona, orang hebat begini cuma jadi mekanik. Siapa bilang mekanik? Dia pembalap kami. Pembalap sungguhan. Dia menang. Aku yakin kamu berhasil.
Nggak mungkin. Kamu pasti kembali di tengah jalan, nggak mungkin secepat itu. Aku kalah. Bima kalah. Ferrari mahal kalah dari AE86. Siapa percaya? Cepat makan. Aku sakit perut. Kenapa dulu pensiun? Aku nggak pensiun. Hanya istirahat. Bagus. Mobil ini jadi milikku. Sebenarnya aku hanya mengembalikan ke pemilik asli. Bima, kamu serius berikan mobilnya ke kami? Harganya? Dia sudah bayar. Bima, itu uangku. Jangan beri mobil. Ini pesanan Raja Balap. Raja Balap tahu kamu beri dia mobil. Nggak akan ampun. Patahkan kakinya. Buang dia. Jangan perlakukan aku begini. Aku orangnya Raja Balap. Sialan kamu. Aduh. Raja Balap gak akan biarkan kalian. Bilang ke Reza, aku sudah kembali. Semua yang dia ambil akan dikembalikan. Bima, bilang apa tadi? Kembalikan apa? Bukan apa-apa. Jagoan. Jagoan. AE86 ini boleh kubeli. Aku tawar 1 juta, nggak 2 juta. Bukan tanpa alasan, cuma suka saja. 2 juta, mobil jadi milikmu. Deal. Ini kartu bank, isi 2 juta. Simpan baik-baik. Oh, dengan mobil legendaris ini, aku juga jadi Raja Balap. Oh, dua jutaku. Dasar bodoh. Memangnya kalau bawa AE86 langsung jadi Raja Balap? Dasar bodoh. 2 juta cuma dapat rangka. Vung. Mobil rusak gara-gara kamu sendiri, bukan salah kami. Dah. Kita juga harus pergi. Bima, mau kemana? Grand Bay Silek, sang juara, sudah kembali. Gila. Dia kenapa bicara ngelantur? Entahlah. Apapun itu, yang penting 2 jutaku kembali. Bagaimana kabar Laras? Apa dia mendapatkan mobilnya? Di kota JC, siapa yang nggak tahu kalau Bima itu fans beratnya si juara 3 kali Ardian, kecuali Ardian sendiri datang. Kalau enggak, nggak mungkin dia akan kasih mobil balapnya. Katanya Bima itu sangat kejam. Jangan-jangan Laras dalam bahaya. Kalau Adi mati pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Laras kena akibatnya, Laras sudah pergi terlalu lama. Jangan-jangan dalam bahaya. dasar mekanik. Mati aja bawa-bawa Laras. Siapkan hadiah. Kita temui Bima. Aku siapkan sekarang. Hah? Nona, akhirnya kembali. Wah, mobil ini juara 3 kali. Bagaimana bisa dapat? Semua berkat Adi. Cuma keberuntungan. Sekarang sudah ada mobil, tinggal tunggu hasil dari ayah. Ayah, bagaimana? Dapat kuota lomba? Ayah nggak bisa temui Arya. Nona susah payah dapat mobil. Apa semua ini sia-sia? Sudah kukatakan, Arya itu ketua aliansi. Gak mudah temui. Lalu bagaimana? Apa
kita menyerah. Mungkin kehancuran memang sudah takdir kita. Adi, kamu punya ide? Aku coba temui dia. Hah, ayahku pemilik klub saja. Bisa gagal, kamu cuma mekanik, bisa apa? Bikin ribut. Adi, kalau kamu benar bisa. Coba saja. Siapa tahu berhasil. Benar juga. Mobil ini bisa dapat berkat Adi. Mungkin ketua lihat bakat Adi akan berubah pikiran. Oke, aku serahkan pada kalian. Hah, dasar mekanik. Gak percaya ketua mau lawan semua pemegang saham. Sok-sokan juara 3 kali. Apa? Adi menyusul. Dia berhasil mengejar ketertinggalan 2 menit. Rupanya kamu. Pak Reza, jangan biarkan Bima lolos begitu saja. Dia bukan cuma pukul aku, tapi juga memalukan Anda. Dan si mekanik itu aneh sekali. Bilang Anda harus kembalikan sesuatu. Maksudmu, dia sekarang jadi mekanik. Siapa? Mekanik itu memang berbakat. Bahkan Raja Balap bawah tanah Bima bukan lawannya. Tapi Pak Reza, tenang saja. Mereka sudah dicabut kualifikasi. Walau dapat mobil, nggak bisa ikut Grand by Select. Kalau ada dia, si tua pasti turun tangan. Segera ke aliansi Raja Balap. Dengan segala cara, jangan biarkan mereka kembali ikut. Tenang Pak Reza, kali ini pasti nggak mengecewakan. Ardian, di mana kamu? Sejak kamu pergi, Grand by Select jadi alat Reza pertahankan kekuasaan. Walau aku ketua, gak bisa bertahan lama. Ketua, Nona keluarga Gu minta bertemu. Ayahnya tadi sudah kesini, percuma saja dia kesini. Ketua, Nona keluarga Gu bawa seseorang, minta Bapak temui. Tidak, mereka datang untuk apa? Pasti minta aku kembalikan kualifikasi mereka. Belakangan ini, pemegang saham aliansi makin mendukung Reza. Ardian belum kembali. Aku nggak bisa berselisih dengan seluruh dewan. Baik, akan kusuruh mereka pergi. Omong-omong, sudah bertahun-tahun kusuruh kamu cari Ardian. Ada berita? Kami sudah gunakan semua cara cari Pak Ardian, tapi belum ada kabar. Ya, sudahlah. Kacau sekali. Nggak ada habisnya. Aku ingin istirahat dulu. Adi, apa ketua akan temui kita? Seharusnya. Semoga nggak sia-sia. Sayangnya, kalian sia-sia datang. Kenapa kamu kesini? Seperti yang diketahui, Arya terkenal keras kepala. Klub kecil seperti klub HY layak dapat bantuan. Bukan urusanmu. Daripada minta bantuan si tua itu, mending minta padaku. Kalau aku senang, bisa saja kuizinkan kalian ikut Grand by Select. Ini Liga Raja Balap. Urusan Liga ditangani Arya, bukan urusanmu. Enggak. Si tua itu sekarang sedang susah. Dia sendiri nggak aman. Kakimu masih belum cukup dihajar ya? Liga ini sungguh sembarangan terima anggota. Satpam? Mana Satpam? Cepat keluarkan mekanik ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Arya, kamu datang tepat waktu. Ada tikus mau masuk liga. Aku cuma mau bantu bersihkan sampah. Kamu mau apa? Bilang ke Reza. Orangnya gak diterima di sini. Aku sarankan, jangan cari masalah. Aku kesini dikirim Reza. Reza bilang Arya sudah bekerja keras untuk liga. Suruh aku ingatkan kamu untuk pensiun. Mimpi. Reza berani campuri posisiku. Aku pensiun atau enggak, bukan urusannya. Kalau masih kasar, aku akan suruh Satpam usir kamu. Arya, aku Laras dari klub HY. Kami punya pembalap hebat yang mau ikut Grand by Select. Mohon, beri kesempatan. Laras, pulang saja.
banyak klub yang mau ikut Grand by Select. Kalau aku setujui, nggak adil buat yang lain. Arya, kami nggak egois. Temui dulu pembalap kami. Sudah bilang, nggak mau ketemu. Kalau masih memaksa, klub Haye akan aku diskualifikasi. Arya, kami... Jangan bicara lagi. Sudah ku bilang, selama Reza nggak setuju, klub Haye nggak boleh ikut Grand by Select. Kakek, kalau kamu nggak mau kasih kuota ke mereka, cepat usir mereka. Mungkin Reza akan mengizinkanmu lanjut jadi ketua. Kamu mengancamku. Memangnya kenapa? Aku jadi ketua liga sudah 30 tahun. Semua kesulitan pernah aku lalui. Bilang ke Reza, dasar anak kecil, bau kencur, bisa-bisanya sok ngatur. Bukan urusanmu. Reza sudah mengajak pemegang saham liga. Cuma perlu satu kata untuk bisa mencopotmu dari ketua. Baru beberapa tahun, dia sudah bisa kendalikan kekuatan sebesar ini. Aku tahu kamu pertahankan posisi karena menunggu Ardian kembali. Tapi lihat situasi. Di negara El, bahkan dunia, hanya Reza satu-satunya raja balap. Reza itu cuma pengkhianat nggak tahu balas budi. Dulu kalau bukan Ardian rekomendasikan, dia nggak bisa ikut Grand by Select. Zaman sudah berubah. Orang harus move on. Siapa yang menghalangi Reza bakal dapat konsekuensinya. Reza nggak layak. Kakek tua cari mati. Bilang ke Reza, apapun caranya, silakan datang. Aku mau lihat, bisa apa dia. Arya, pikirkan lagi. Oke, kakek tua, aku akan sampaikan ke Reza untuk mencopotmu dari ketua. Arya, kenapa ribut sama penjilat? Kamu, Arya, ini pembalap klub kami. kamu yang mau ikut Grand by Select. Kamu yang mau ikut Grand by Select. Bagus. Langsung kasih formulir pendaftaran. Ketua, benarkah itu? Aku selalu menepati janji. Hanya dia yang layak ikut Grand by Select. Banggakan negara El. Terima kasih. Ketua, tenang saja. Kami pasti nggak akan mengecewakan. Tua bangka, kamu sudah pikun. Kamu rela melawan rapat pemegang saham hanya untuk mekanik. Aku nggak butuh komentar darimu. Dasar tua bangka. Pikirkan baik-baik. Kamu masih mau yang pegang kendali? Akulah ketua aliansi. Kamu nggak punya hak berkomentar. Kamu berani pukul aku? Kalian diam saja. Reza sebentar lagi ambil alih aliansi Raja Balap. Cepat usir mereka. Akulah ketua aliansi Raja Balap. Kalau kalian masih anggap aku ketua, usir sampah ini. Kamu pikir mereka masih mau dengar perintahmu? Apa-apaan ini? Kalian berani usir aku? Aku suruh Raja Balap pecat kalian semua. Terima kasih kepercayaan ketua. Kami pasti nggak akan mengecewakan. Laras, bolehkah aku bicara berdua dengannya? Ardian, bertahun-tahun ini kamu kemana saja? Kukira kamu benar-benar pensiun. Hanya istirahat sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu, Reza menyabotase mobil balapku dan membunuh ayahku. Apa? Kukira dia hanya punya niat jahat. Ternyata kejam sekali. Dulu kalau bukan karena ayahmu menolongnya, dia sudah mati di jalanan. Sekarang, dia sudah menguasai semua sumber daya balap. Siapa yang melawannya, hilang atau bangkrut. Semua yang dilakukannya hanya untuk mempertahankan gelar Raja Balap. Dia nggak mau ada yang lebih hebat darinya. Benar, sekarang dia mulai mengincarku. Hanya kamu yang bisa menghentikannya. Aku yakin kamu bisa. Aku kembali, nggak hanya untuk mengambil kembali milikku, tapi juga balas dendam. Bagus. Adi, ini formulir pendaftaran Grand by Select. Mulai sekarang, hanya milikmu. Dengan bakatmu, aku yakin dunia balap adalah panggungmu. Terima kasih. Aku sudah nggak tahan. Tuan Dika, lukamu belum sembuh. Luka kecil sudah sembuh. Bagaimana kabar Laras?
Ayah, sudah pasti dia diusir ketua. Ayah saja ditolak, apalagi mereka. Meski nggak tahu, bagaimana Adi bisa ambil mobil dari Bima. Tapi ketua sangat keras kepala. Kecuali dia si juara 3 kali. Heh, kalau Adi si juara 3 kali, aku makan sol sepatuku. Ayah, kami kembali. Nona, Akhirnya pulang. Bagaimana? Lihat saja, pasti diusir ketua. Nggak masalah. Kalau begitu, kita cari cara lain. Ayah, kita dapat kuota. Hah? Benarkah kita dapat kuota? Benarkah kita dapat kuota? Pak Jaya ke sana, tapi gagal dapat kuota. Laras, bagaimana caranya? Mudah saja kok. Ini formulir pendaftaran. Arya sudah setuju kita ikut Grand by Silek. Memang putri kesayanganku. Kita selamat. Benar formulir pendaftaran. Aku bisa ikut Grand by Silek. Dika, kamu yang mau ikut Grand by Silek? Formulir ini bukan untuk Adi ya? Dia siapa? Ini dari Arya untuk klub Haye. Di klub Haye, siapa lagi yang lebih layak ikut Grand by Silek? Tapi Dika, lukamu sudah sembuh. Ah, luka kecil sudah sembuh. Dika, keterlaluan. Ini dari Arya untuk Adi. Kok kamu ambil hak untuk ikut? Kakak, Arya kan gak sebut nama dia. Lagi pula, dia cuma mekanik kita. Semua miliknya kan dari kita. Ambil kuotanya memang kenapa? Dika, kuota ini sebenarnya diraih Adi. Ayah, aku anak kandungmu. Ayah nggak mau lihat aku juara di Grand by Silek terkenal bawa keluarga kita untuk maju. Ayah setuju kan? Grand by Silek ini harus aku ikuti. Hore! Ya ampun. Waduh, kalian dengar? Si jagoan dapat kuota ikut dari Grand by Silek. Serius, tapi orang tua itu sangat keras kepala. Si jagoan itu bisa berhasil. Dia emang hebat. Tapi katanya si Dika ambil kuota jagoan. Mau ikut sendiri Grand by Silek. Gila, nggak tahu malu. Kalian semua, ayo bantu aku. Bima, bantu apa? Persetan Raja Balap, persetan juara 3 kali. Nanti lihat di Grand by Silek. Aku yang terhebat. Kalian siapa? Mau apa? Dia kencingin aku, hajar dia. Pelan kan? Ini adik ipar jagoan. Jangan sampai cacat. Santai, sudah aku ukur. Sialan kamu, berani ambil kuota jagoan. Gila. Nanti aku balas kalian. Tuan muda, baik-baik saja. Dika, kenapa lagi? Tadi malam Tuan muda dipukuli orang. Apa? Luka tuan muda, Grand by Silek. Mungkin gak bisa ikut. Sial, kalau ketemu mereka gak akan kubiarkan. Karena kamu cedera lagi, lomba Grand by Silek, biarlah Adi yang ikut. Ayah, ini Grand by Silek. Aku susah payah dapat kesempatan. Kakak, tolong bela aku. Dika, istirahat saja. Grand by Silek, biarkan Adi gantikanmu. Kalian. Selamat datang di Grand by Silek. Ini lintasan legendaris Jalan Maut, panjang 109 km, penuh kerikil dan bahaya. Dekat jurang, banyak tikungan. Ini bukan cuma ujian untuk mobil, tapi juga skill pembalap. Siapa yang akan menang mencapai puncak balapan? Mari kita tunggu. Wah, ini Grand by Silek. Grand by Silek tahun ini berbeda.
diadakan aliansi dunia. Untuk Grand Bay Select ini, mereka persiapkan 3 tahun. Format lomba diubah dari biasa menjadi rally. Peserta Grand Bay Select, elit dari berbagai negara, skill setiap pembalap, setara raja balap. Sepertinya ini akan sulit. Adi, aku yakin kamu bisa. Grand Bay Select, seharusnya aku yang dapat kehormatan. Nggak kusangka kalian berani datang ikut Grand Bay Select. Si tua bangka itu benar-benar memberi slot ke kalian. Ketua punya visi jauh, bukan seperti orang licik sepertimu. Mulutmu tajam sekali. Jangan kira lomba ini mudah. Pembalap Grand Bay Select, siapa yang bukan pembalap top dunia? Dia cuma mekanik kecil. Ikut Grand Bay Select, sama saja bunuh diri. Fajar, kamu nggak usah khawatir. Kami percaya kemampuan Adi. Dan jaga bicaramu. Adi sekarang sudah diangkat sebagai pembalap klub Haye, pembalap sungguhan, bukan mekanik sepertimu. Bagus. Raja balap. Dia raja balap asli. Aku lihat di TV. Kenapa dia kesini? Jangan lupa, Fajar sudah bergabung dengannya. Pasti ada maksud jahat. Pak Reza, kenapa Bapak datang? Mengajak mekanik ikut Grand Bay Select gak hanya menodai ajang bergengsi ini, tapi juga mempermalukan pembalap. Berani sekali kalian. Pak Reza, walaupun kamu raja balap, tapi Adi sekarang pembalap kami. Kamu nggak boleh menghina pembalap klub kami. Kualifikasi. Bicara kualifikasi, aku mungkin satu-satunya di dunia ini yang berhak memberi pelajaran padanya. Atau bisa dibilang, hanya aku yang tersisa. Benar kan, adikku sayang? Apa? Apa? Adik? Ini gak mungkin. Adi mana mungkin adiknya raja balap? Reza, nggak salah kan? Mekanik itu adik Anda? Tapi adik raja balap mana mungkin jadi mekanik di tempat kami? Iya, dulu waktu Laras nemuin dia nggak punya rumah, hampir mati kelaparan. Salah. Katanya Reza dan juara 3 kali sebenarnya bersaudara. Kalau Adi adalah saudara Reza, berarti Adi adalah juara 3 kali. Pantas Adi paham balapan. Ternyata dia juara 3 kali. Astaga, aku nggak bermimpi kan juara 3 kali berturut-turut Grand Bay Select. Dia mekanik yang kami remehkan selama ini. Gak mungkin. Dia mana mungkin juara 3 kali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gak ketahuan. Pantas Bima dan Arya sangat menghargainya. Adi, Ardian. Kamu benar juara 3 kali, Ardian. Maaf, sudah menyembunyikan ini. Nggak apa-apa. Aku tahu kamu pasti kembali. Dari raja balapan yang dihormati, jadi mekanik yang diremehkan. Bagaimana rasanya, adik? Ini urusan kita berdua. Jangan libatkan mereka. Sepertinya hubungan dua bersaudara nggak baik. Orang bodoh pun tahu. Kukira 2 kakak beradik hebat, ternyata bermusuhan. Sudah kubilang, akan kuambil semua milik yang gak bisa kudapat, akan kuhancurkan. Lihatlah sekarang. Setelah kehilangan mahkota, siapa lagi yang peduli? Aku. Laras, jangan kira bisa ikut lomba lalu melawan Reza. Reza hanya perlu 1 kata. Bisa membuat kalian hancur total. Aku beri kesempatan di Grand Bay Select nanti. Akan kuhancurkan impian kalian. Reza, kamu terlalu menganggap mereka. Mungkin mereka bahkan nggak bisa ikut Grand Bay Select. Fajar, apa maksudmu? Jangan-jangan gak punya navigator. Aku salah mengira. Tanpa navigator, gak bisa ikut lomba. Percuma kita datang. Oh sial, kita nggak punya waktu cari navigator. Kalau Dika nggak cedera, masih ada harapan. Aku jadi navigator Ardian. Itu sepertinya orang L. Orang L memang selalu suka bertengkar. Dari pembicaraan mereka, seperti mengajak mekanik ikut lomba. Enggak. Grand Bay Select, lomba sakral begini. Mereka bawa orang kotor. Ini menghina peserta negeri W. Belum lagi, mereka pakai wanita jadi navigator. Orang L memang gak punya orang, sampai pakai wanita untuk olahraga berbahaya. Pria orang L memang kotor.
Tapi wanitanya cantik. Nanti setelah menang Grand by Select, aku akan suruh wanita itu melayaniku. Wanita orang L memang harus melayani orang negeri W. Laras, kamu benar-benar mau ikut Ardian bertanding? Tenang ayah, aku percaya Ardian pasti jaga keselamatanku. Mungkin kalian bisa masuk arena, tapi nggak kembali. Grand by Select memilih jalur setan ini karena tantangannya ekstrim. Bagi pembalap nggak berpengalaman, mungkin segera terguling. Hanya pembalap top seperti Reza bisa kuasai jalur ini. 3 tahun ini, aku tantang jalur ini berkali-kali. Setiap jalan, setiap tikungan ku hafal. Mau lawan aku? Coba saja, nanti tahu. Masih sama sombongnya. Oke, akan kulihat bagaimana kamu terguling. Lomba akan segera dimulai. Ayo masuk arena. Hiroshi, sekarang ayo kita rebut gelar Grand by Select. Kenji, mekanik itu nggak berbahaya. Tapi Raja Balap negara L agak sulit. Tetap waspada. Kejayaan Grand by Select harus milik negeri W. Ardian, kita bisa menang. Bisa. Aku percaya padamu. Memangnya Ardian mampu kalah dari Raja Balap masih wajar. Kok malah ketinggalan sama orang, weh? Dia pasti mau main aman. Ini trek berpasir. Nggak familiar dengan jalur langsung ngebut, bisa-bisa terbalik. Orang W ngejar ketat, tapi mobil Ardian nggak kelihatan. Setelah pensiun lama, kemampuannya turun. Untuk orang W, mereka nggak bisa kejar aku. Wah, cepat sekali. Dasar orang L memang nggak boleh diremehkan. Tinggal sedikit lagi. Tenang, Kenji. Cari kesempatan menyalip. Kenapa? Nggak apa-apa, fokus nyetir. Di depan ada mobil orang W. Kita harus cari cara menyalip. Di belakang ada siapa? Itu mekanik dari negara L. Dasar mekanik. Berani-beraninya mengejar mobil orang W. Aib besar. Kenji, habisi dulu. Kusuruh dia keluar trek. Bajingan orang W, mereka mau senggol mobil Laras. Kalau nggak cepat bereaksi, mereka bakal terlempar dari trek. Depan tebing curam. Kalau sampai keluar trek, bisa mobil hancur, nyawa melayang. Dasar orang W, main licik. Ini jelas kesalahan. Ardian memang kurang ahli. Juara 3 kali biasa saja. Ardian, kamu bisa apa? Ini jelas-jelas orang W main kasar. Kalau dia benar-benar jago, kenapa dari tadi nggak langsung memimpin? Hah? Sepertinya juara Grand by Select pasti milik Reza. Orang W sangat licik. Mau dorong kita keluar lintasan. Terus dihalangi begini bukan solusi. Ardian, cepat cari cara. Pegang kuat. Kamu mau apa? Mekanik sialan ini memang punya kemampuan. Tapi cuma keberuntungan. Kenji, depan ada tikungan pertama. Singkirkan dia keluar. Sudah pasti.
Lihat saja. Gak mungkin. Kapan dia menyusul? Dia gila. Kenji, cepat rem. Depan ada jurang. Kita bisa jatuh. Rem gak berfungsi. Ardian, kamu ngapain? Pelan-pelan. Depan ada tikungan. Kita bisa terlempar. Ardian, dia nekat ya. Saat seperti ini masih belum berhenti. Sebentar lagi tikungan. Mau terjun ke jurang. Benar-benar gila. Mau bunuh diri bersama orang, weh. Ardian, rem! Cepat, rem! Guru, Ardian dan orang W beradu. Mungkin akan terguling. Kenji, rem. Cepat rem. Sial orang L. Mau mati jangan bawa kami. Ardian, kamu belum rem. Apa kamu mau jatuh bersama orang, weh? Enggak, Ardian bukan tipe orang gegabah. Mungkin dia punya cara lain. Cara apa lagi? Hampir tikungan. Dia malah ngebut. Dengan jarak ini, apa yang bisa dilakukan? Lebih baik mati bersama daripada Reza turun tangan. Ardian, cepat rem. Tikungan. Pegang kuat. Jangan! Orang L sialan. Aku akan jadi hantu. Astaga! Dia berhasil! Perhitungan seakurat ini, bagaimana dia melakukannya? Ini bukan nekat. Ini benar-benar gila. Sedikit salah hitungan, dia akan bernasib sama seperti orang W. Pantas dijuluki juara 3 kali paling berbakat. Balapannya penuh keberanian. Lolos dari orang W pun cuma keberuntungan. Kalau ini disebut keberuntungan, kenapa kamu nggak coba? Di arena skill yang berbicara, Reza sudah memimpin jauh. Dengan manuver ini, Reza pasti akan meninggalkannya jauh. Guru, orang W sudah keluar jalur. Ternyata Ardian sulit ditaklukkan. Sampah semua, tapi berhasil mengulur waktu untukku. Setidaknya unggul jauh. Ya, berapa jauh ke finish? Depan ada jalur gunung paling sulit. Lewati ini, tinggal 10 km lurus. Kukira aku akan mati. Kita tertinggal terlalu jauh. Harus ngebut. Bisa turun sekarang. Tolong. Terlalu jauh tertinggal. Jarak segini, Dewa pun gak bisa selamatkan. Sebentar lagi masuk jalur paling sulit. Jalur gunung penuh tikungan. Tanpa pengaman sama sekali. Kalau mau aman, harus rem. Tapi kalau rem dengan jarak segini, nggak ada harapan menang. Reza sudah masuk jalur gunung. Keahlian Raja Balap sungguh luar biasa. Jalan pegunungan rumit begini, dia bisa lewati dengan mudah. Jalan ini, Reza sudah lewati ratusan kali. Setiap tikungan dia hafal. Ardian mana bisa menyaingi. Hancur. Benar-benar hancur. Jalan pegunungan ini rumit. Dengan kecepatan ini nggak mungkin bisa belok. Harus pelan untuk belok. Mengerti. Bukannya suruh pelan. Kenapa malah ngebut? Ini nggak akan bisa belok. Bisa. Aku mau turun rem sekarang. Ini sudah mau masuk tikungan. Ardian masih belum pelan. Apa dia mau menyalip di jalan pegunungan? Nggak mungkin. Dengan kecepatan ini, belok saja susah. Bahkan keseimbangan mobil nggak terjaga. Bagaimana mau menyalip? Wah, gila. Dia benar-benar gila. Mau menyalip di jalan pegunungan? Jalan sekompleks ini, Reza harus jalan pelan. Dia malah ngebut, bahkan tambah cepat. Ini sama saja bunuh diri. Hancur. Benar-benar hancur. Pelan-pelan. Kita sudah tertinggal jauh.
Tikungan depan, satu-satunya kesempatan kita. Tapi bukan berarti bunuh diri. Astaga, inikah yang disebut ngedrift maut? Enggak. Bagaimana mungkin lakukan ini? Walaupun sangat cepat, tapi setiap drift tepat sasaran. Yang bisa melakukannya hanya dia. Ardian, mau menyalip lewat jalan gunung ini. Enggak mungkin. Kenapa dia sehebat ini? Banyak mobil jatuh di sini, nggak terhitung. Dia pasti nggak selamat. Aku masih hidup. Bagaimana kamu melakukannya? Sudah tenang saja. Hampir menyusul. Guru, mereka menyusul. Bagaimana bisa? Apa? Apa dia mau menyalip lewat sini? Tikungan berbatu ini, orang lain harus rem, dia malah ngebut. Aku meremehkannya. Guru, kalau begini, kita bisa disalip. Tenang, depan tikungan terakhir. Lewati ini, tinggal 10 km sprint. Juara Grand by Select pasti aku. Hampir mengejar. Selisih jauh begini bisa dikejar. Kecepatan Ardian benar-benar luar biasa. Dengan kecepatan ini, mungkin benar-benar bisa menyalip. Jangan senang dulu. Bisa mengejar pun, tapi Reza sudah keluar jalur gunung. Tinggal 10 km terakhir, lurus tanpa hambatan. 10 km ini bukan soal skill, tapi performa mobil. Performa mobil yang tentukan menang kalah. Mobil Reza dibuat dari spare part terbaik dunia. Mobil tercepat sedunia. Setelah lewat gunung, Reza bisa gaspol tanpa ragu. Gelar juara sudah pasti jadi milik Reza. Mobil Ardian, walaupun juga mobil top, tapi dibanding mobil Raja Balap, masih kurang. Guru, kita sudah sampai. 10 km terakhir lurus. Mobil Ardian jauh lebih lambat. Asal terus gas, bisa sampai finish. Gak sangka bisa mengejar. Sayang masih kurang. Belum selesai. Satu-satunya jalur gunung sudah terlewat. Tinggal sprint belasan kilometer. Sekarang bukan skill, tapi performa dan ketahanan mobil. Mobil Reza jauh lebih bagus. Kita nggak bisa kejar. Belum tentu. Ya, apa yang terjadi? Itu mobil modifikasi Ardian. Pesawat terbang ya? Cepat sekali, lebih cepat dari Raja Balap. Balapan jadi ketat. Nggak heran, dia juara 3 kali. Memang nggak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia cepat sekali, hampir terbang. Lihat, Ardian benar-benar menyusul. Hah? Apa? Gak mungkin. Dari mana dia dapat alat aneh ini? Ini masih mobil balap. Kalau begini, kita bisa ketahuan. Jangan mimpi. Sedikit lagi. Semangat! Semangat! Raja Balap, Raja Balap. Ardian terlalu cepat. Gak bisa menjauh, Guru. Hampir tersalip. Diam. Akulah Raja Balap dunia. Juaranya harus aku. Semangat. Semangat! Ya!
Ya! Berhasil menyalip! Iya benar-benar berhasil. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Hampir sampai garis finish. Dengan kecepatan ini, dia pasti segera finish. Sial, Ada apa? Pak Jaya, Ardian hampir menang. Bukannya harus senang. ini hampir sampai finish. Kenapa Ardian belum kurangi gas? Aku ingat, 2 kilometer setelah finish, ada tebing tanpa pembatas. Kalau dia finish dengan kecepatan ini, pasti jatuh dari tebing. Benar. 10 kilometer terakhir ini lebih dari sekedar ujian mobil. Ini adalah ujian nyali dan kontrol gas pembalap. Terlalu sombong. Memimpin sementara nggak penting. Jalur selanjutnya, dia harus kurangi gas. Walaupun jarak finish ke tebing 2 kilometer untuk ngerem, tapi kecepatan ini nggak mungkin berhenti. Kalau dia berani finish dengan kecepatan ini, bersiap jatuh dari tebing. Tapi kalau kurangi gas sekarang, Ardian pasti disalib. Ini pasti kalah. Inilah ujian sebenarnya dari 10 kilometer terakhir. Hidup atau mati. Pilihan ada di tangan pembalap. Nggak bisa menang, Guru. Gak mungkin. Aku nggak akan kalah. Guru, cepat kurangi gas. Sekarang jarak kurang 5 km. Kalau nggak ngerem, kita jatuh dari tebing. Diam. Aku nggak akan kalah. Bahaya, Ardian. Cepat rem. Sekarang jarak finish kurang dari 5 km. Kalau nggak rem, kita jatuh dari tebing. Nggak bisa ngerem. Kenapa? Malah ngebut. Ardian, kenapa belum kurangi kecepatan? Reza juga ngebut. Kalau Ardian mengurangi kecepatan, pasti bakal disalib. Mereka gila ya, mau menang tapi nyawa nggak dihargai. Jangan tambah gas lagi. Kita bisa mati. Guru, sudah terlambat. Kurangi gas sekarang. Guru, tinggal 2 kilometer. Sial. Grand Bay Silek benar-benar menang. Menang? Nona Laras benar-benar menang? Mustahil. Bagaimana mungkin Reza kalah? Tunggu. Hah? Ardian hampir jatuh dari tebing. Ardian, kita akan mati. Sial. Kali ini pasti mati. Hampir jatuh dari tebing, sial. Rem gak bisa menahan. Benar-benar cari mati. Jarak segini pendek masih ngebut. Mana mungkin akan selamat? Ardian, kita akan mati ya. Hah? Guru, kita kalah wajar. Ini semua pilihanmu sendiri. Pergi mati sana. Nona mati dengan tragis. Diam! Setidaknya, mereka membuktikan pada dunia. Bodoh. Bodoh sekali. Demi sebuah gelar juara, membuang nyawa percuma. Sungguh bodoh. Dasar bajingan, kamu tahu apa? Tahukah kamu arti balapan ini? Ini pertanggungjawaban pada dirinya dan juga pada ayahnya. Apa? Mujizat, sungguh luar biasa. Selamat untuk Ardian, juara Grand Bay Silek. Dia satu-satunya yang taklukkan jalan maut, raja sejati. Ayah, aku berhasil. Ardian, aku masih hidup. Ini bukan mimpi kan?
saja. Nggak mungkin. Akulah Raja Balap. Aku nggak mungkin kalah. Reza, kamu dibutakan kekuasaan dan nafsu. Kamu nggak akan pernah paham betapa beratnya gelar Raja Balap. Ini salahmu. Dulu kalau ayah nggak pilih kasih, aku nggak akan jadi begini. Tahukah kamu kenapa ayah tewas? Itu akibat perbuatannya sendiri. Salah! Hari itu ulang tahunmu. Ayah beli kue untukmu. Lalu kecelakaan. Dia selalu menganggapmu anak sendiri. Apa? Kamu mau apa? Lepaskan. Akulah Raja Balap. Semua kejahatanmu selama ini dan bukti kamu membunuh ayah sudah kuberi ke polisi. Hukum akan menghukummu. Di penjara, kamu bisa minta maaf pada ayah. Ardian, setelah menang Grand Bay Silek, apa yang ingin kamu sampaikan? Aku sudah kembali.